Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Dilanjutkan dengan sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Apabila kita taat, insyaallah kita selamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan tawasul yang akan dibacakan oleh Ibu Siti Afrida. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati malaikati mukarrabin wa malaikatil katibin wa malaikatil hamalatul arsi wa malaikati rahmah wa malaikatil jibril wa mikail wa israfil wa israil wa munkar nakir raqib atid malik ridwan alaihi wassalam wa ila hadrati wa bi barakati wa karumati sultan awliya ilahi ta'ala Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quluda Soro Ziro Aziz bi barakati bi ulumihim wa barakati li ustadina Sayyiduna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Fakih bin Bapak Haji Kurdi, Sayyiduna Al-Mukarram Ibu Hajah Konia binti Bapak Matsui, Sayyiduna Al-Mukarram Kiai Haji Jainal Mustafa bin Sayyiduna Al-Mukarram Mama Fakih Kiai Haji Ahmad Sayyiduna Al-Mukarram Kiai Haji Mokhtar Soleh B.A. bin Bulan, Sayyiduna Al-Mukarram Kiai Haji Mama Mali Murtado LC bin Sayyiduna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Paki, Sayyiduna Al-Mukarram Kiai Haji Ilman Abdurrahman bin Sayyiduna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Mama Paki, Sayyiduna Al-Mukarram Kiai Haji Ade Muhammad Mansur Somad bin Kiai Haji Sayyiduna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Paki, Sayyiduna Al-Mukarram Kiai Haji Mukhtar Ghazali bin Sayyiduna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Paki, Sayyiduna Al-Mukarram Kiai Haji Saiful Uyun LC bin Pulan, Sayyiduna Al-Mukarram Kiai Haji Mahmud Munawar bin Sayyiduna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Mama Paki, Sayyiduna Al-Mukarram Kiai Haji Ayyub Mahdi bin Sayyiduna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Paki, Sayyiduna Al-Mukarram Kiai Haji Saifuddin Furqan bin Sayyiduna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Mama Paki, Sayyiduna Al-Mukarram Kiai Haji Burhan Rosidi bin Sayyiduna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Ahmad Paki, Sayyiduna Al-Mukarram Kang Habibul Manan bin Sayyiduna Al-Mukarram Mama Kiai Haji Mama Paki, Sayyiduna Al-Mukarram Kiai Acep Sanusi bin Tulan, Sayyiduna Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman bin Bapak Nur,
Al-Mukarram Ustadz Muhiban bin Bapak Manan Robani, Al-Mukarram Ibu Yunita Andrian Salwa binti Atat, bi barokati ulumihim wa karomatihim sohibul wilayah tan kafi tan baiduri tan Yunus usulihim wa furuihim khususon ila ruhi wa jasadihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adiyati wadha, fa'amuriyati qadha, fa'amuriyati subha, fa'farna bihi maq'an, fawasatna bihi jam'an. Innal insana li rabbihi lakanud, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fil sudur, inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Shadaqallahul azim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran beserta isinya yang akan dibacakan oleh Ibu Nurliawati. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
Allah, Innahu kana tawwaba. Allah, Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha menerima taubat. Maha benar Allah dengan segenap firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Ibu Yunita Adrian Syawa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya rasulullah. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat ini, yaitu di kediaman Makfirah sekeluarga. Semoga pada hari ini Allah senantiasa menurunkan rahmatnya dan memberikan kemudahan kepada kita semua. Dan kita bersyukur juga karena pada hari ini juga Allah memberikan kesempatan kesehatan jasmani dan rohani untuk kita semua. Baik kita tandai rasa syukur kita dengan membaca hamdalah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi Agung, yaitu Nabi idola kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk Muhammad pilihannya dan dimudahkan dan istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salam hormat kami kepada Gurunda Ustadz Muhiban. Terima kasih karena telah bersedia membersamai kami semua. Semoga senantiasa apapun yang Pak Ustadz korbankan, tinggalkan di kediamannya demi menghadiri majelis pada hari ini, Allah ganti dengan pahala yang berlipat kali ganda, yaitu Allah berikan balasan berupa dunia dan akhirat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan juga dijadikan rumahnya menjadi rumah yang memberikan kesejukan untuk keluarga beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada tuan rumah, terima kasih karena sudah bersedia menyediakan tempat terbaiknya untuk kami semua. Semoga rumah ini senantiasa Allah rahmati, Allah berikan kedamaian untuk penghuninya, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, suaminya diberikan kesehatan, dimudahkan dalam menjemput rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk keluarganya, untuk Makfirah sendiri dimudahkan dalam belajar ilmu agama. Rasanya kayak biduan, suaranya mantap benar deh, buknya. Pada ibu-ibu yang hadir, selalu kompak, semoga istiqomah. Maaf saya paling awal berangkatnya. Salam rindu untuk semua, semoga disehatkan jasmani dan rohani kita semua, sahabat jannahku, dan juga kita berdoa bersama untuk sahabat-sahabat kita yang belum sempat berkumpul bersama kita, semoga dimudahkan dalam urusannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara, dan selebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan tempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, acara selanjutnya kata dari tuan rumah kepada Ibu Kristal Fani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara pengajian hari ini di kediaman saya. Semoga kehadiran kita di tempat ini dicatat sebagai amal ibadah dan membawa keberkahan. Semoga kita di sini apa yang dipelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita sehat jasmani dan rohani. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu. Waktu dan tempat kepada Bapak Ustadz. Kami persilahkan. Silahkan ikra dulu. Udah biasa. Ya ini ya. Ba na ro apa nih? Saya nih ya ya ba Ayo. Fa'ala. Fa'ili. Hasada. Hasidi. Kataba. Gatibi. Jalasa. Jalisi. Falmauria falmuriati kudra falma'i falmuhirati subha wa fa'asarna bihi naf'a. Bismillahirrahmanirrahim. والذي كسب السيئات جزاء سيئة بمثلها وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون
إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. In ajriya illa ala Allahi wa umirtu an akuna minal muslimin fakazzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki wa ja'alnahum khala'ifa wa aghraqna alladzina kazzabu bi ayatina واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino bacuramin kasaroga basa ingat kajubata. Arus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka rutinitas yang setiap hari Minggu kita adakan. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini, semua kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dicurahkan, dilimpahkan oleh Allah kepada panutan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini membahas tentang masalah ibadah. Jadi ibadah itu umum dan juga ibadah terbagi menjadi dua. Ada yang namanya ibadah mahdoh, ada yang namanya ibadah goer mahdoh. Yang dinamakan ibadah mahdoh adalah ibadah yang gimana? Yang nama ibadah mahdoh itu yang gimana? Nah, yang ibadah yang dinamakan ibadah mahdoh itu yang ibadah lah, lupa. Ibadah mahdoh itu yang ditentukan. Pertama ditentukan waktunya, yang kedua ada syarat dan rukunnya, yang ketiga apalagi? Yang ketiga masalah sah dan tidak sahnya. Itu ibadah mahdoh. Kalau ibadah goer mahdoh yang tidak ditentukan waktu, ibadah goer mahdoh kayak mana? Kayak sodakoh itu ibadah, cuman namanya ibadah goer mahdoh. Tolabul ilmi itu ibadah goer mahdoh. Mau kapan aja silahkan. Tidak ditentukan waktu, mau jam berapa, mau siang, mau malam, mau orang tua, mau anak-anak, silahkan. Itu namanya ibadah goer mahdoh. Ya, jadi pada kesempatan sore hari ini membahas ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh yang kita sering laksanakan yang pertama adalah sholat. Ya. Oleh karena itu, sholat di dalam agama Islam maka ibadah yang paling utama. Sholat di dalam agama Islam ibadah yang paling mulia. Sholat di dalam agama Islam adalah kunci utama. Maka sehingga para ulama, para kiai, bedanya antara Islam dengan bukan tergantung kepada sholat. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maun ayat 4 sampai ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maknanya wallahu alam bil muradihi wa rasulihi. Celakalah ataupun rakakwil bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Orang yang sholat lalai di dalam sholatnya udah masuk ke neraka, apalagi tidak sholat. Hati-hati. Orang yang sholat lalai di dalam sholatnya udah masuk ke neraka, apalagi orang yang tidak sholat. Ya, Hujatul Islam Imam Al-Ghazali membagi lalai ini ke dalam 3 bagian. Nah, yang pertama lalai waktunya. Yang dimaksud dengan lalai waktunya ialah sholat yang dikerjakan itu sudah tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sholat sih sholat, tapi sholatnya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Contoh, misalkan waktu duhur jam 12 kan, asar misalkan jam 3 pas. Sholat duhurnya jam 3 kurang 5 menit, nah itu bisa dikatakan lalai melaksanakan sholat. Ya, bukan tidak sholat, lalai.
saking sibuknya dengan urusan hal duniawi sehingga sholat dipepetkan waktunya. Udah mau masuk waktu sholat yang kedua, yaitu sholat asar. Maka orang yang sering kayak gitu, kalau tidak taubat masuk ke neraka. Well, hati-hati. Ya, itu lalai masalah waktu. Yang kedua, lalai hatinya. Yang dimaksud dengan lalai hatinya ialah hatinya betul-betul berat ataupun malas untuk mengerjakan sholat. Balik lagi. Selama ini kita sering melaksanakan sholat, merasa berat enggak di dalam sholat? Jujur. Merasa berat enggak melaksanakan sholat? Kadang-kadang. Sekali lagi. Melaksanakan berat enggak melaksanakan sholat? Yang kadang. Lah, yang lainnya jujur aja. Jujur ke pribadi masing-masing. Melaksanakan sholat yang 5 waktu merasa berat enggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau saya masih berat, Bu. Iyalah. Nah, ini ngapa pula ngaku tadi enggak, tidak. Nah, saya ini masih berat. Masih berat melaksanakan sholat. Ya, biarpun kita masih berat, tetapi harus berusaha semaksimal mungkin. Jangan aduh berat, wah susah, jangan ditinggalkan. Nah, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Memaknai ini jangan terbalik. Jangan terbalik gimana? Apa? Jangan terbalik gini. Saya ini belum mau sholat dikarenakan belum khusyuk. Kapan? Biarpun kita belum khusyuk, maka usahakanlah sholat itu laksanakan. Satu. Yang kedua, saya ini bukan tidak mau sholat, mau, tetapi di dalam ibadah harus ikhlas. Makanya nanti aja menunggu ikhlas. Kapan? Jangan di dalam ibadah, jangan nanti menunggu ikhlas. Nanti menunggu khusyuk mau kapan? Kan tidak bisa ditentukan. Sok, nanya lagi. Ngaji ke sini ikhlas kan enggak? Ngaji ke sini ikhlas enggak? Ikhlas. Yakin ikhlas? Ikhlas. Jujur aja, jujur saya tanya. Ngaji di sini ikhlas kan enggak? Kalau saya belum, Bu. Nah, saya belum karena kan terpaksa. Namanya ikhlas itu jangan pengen Anda imbalan dari Allah. Kalau saya masih terpaksa dengan kewajiban, berarti belum ikhlas. Katanya ikhlas, ditanya, kemana Kak? Jadi yang namanya ikhlas itu bahasa kasarnya mau diberi upah dan tidak ya terserah Allah, yang penting saya Allah ridho dengan saya, gitu aja kok. Pergi. Awas. Itu harus dipaksakan. Jangan gini. Nanti ya mau ngaji itu bukan tidak mau nanti ya saya ini belum bisa ikhlas. Mau kapan kalau tidak dipaksa? Ya, jadi bahasa ikhlas itu memang mudah dari segi mulut ngomongkannya, mengatakannya bahwa ibadah harus ikhlas. Praktek yang paling susah. Kebanyakan ya saya pribadi melaksanakan pengajian ini masih juga di dalam hati masih ada unsur kewajiban. Takut dengan Allah, berarti belum ikhlas. Jauh ya. Maka sholat itu menjadi penolong ya. Sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi sholat itu bakal menolong kepada kita. Makanya kalau kita pengen selamat dunia akhirat, yang paling utama di dalam ibadah yang harus dijaga betul-betul adalah sholat. So, hati-hati di dalam sholat. Ya, jangan sampai sholat tetapi tidak mengetahui syarat rukunnya. Nanti ditanya. Sholat tetapi tidak mengetahui yang membatalkan sholat ada berapa. Sholat tetapi tidak tahu rukun fi'li, rukun kauli. Udah berapa poin tuh yang mau ditanyakan? Itu di dalam masalah sholat.
Yang ketiga adalah lalai pelaksanaan. Yang pertama lalai waktu, yang kedua lalai hatinya, yang ketiga lalai pelaksanaannya. Ya. Yang dimaksud dengan lalai pelaksanaannya ialah orang yang melaksanakan sholat tersebut tidak menurut aturan, tidak mengikuti pelaturan yang udah ditentukan oleh para ulama. Mana buktinya? Mohon maaf. Allahu Akbar. Itu bisa dikatakan lalai. Tuh. Yang kedua, tidak memperdulikan masalah syarat dengan rukun. Yang penting sholat. Terus lagi yang ketiga, tidak memperdulikan masalah pakaian. Mau suci, mau tidak, mau bolong, mau tidak, dipakai sholat. Ayo, balik lagi kepada diri kita. Ya. Jadi jangan sampai orang yang melaksanakan sholat tidak mengetahui aturan-aturan yang udah ditentukan oleh para ulama. Syarat sah sholat ada berapa? Syurutus sholati ada berapa? Syarat dengan rukun lain. Syarat sah sholat ada berapa? Hah? Anda? Syarat sah sholat bukan rukun. Syarat dulu. Syarat sah sholat ada berapa? Mudah. 6K. Ayo, yang pertama apa syarat sah sholat? Islam. Yang kedua? Balik. Yang ketiga? Yang ketiga? Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga? Yang ketiga apa? Yang ketiga harus suci dari hadas apa? Hadas nifas. Kemana hadas nifas? Hadas besar dengan hadas kecil. Yang keempat harus tamyid ya. Yang keempat harus apa lagi? Aduh, kayak mana ini? Yang keempat harus yang keempat ya kan udah tadi, suci dari hadas besar dengan hadas kecil dan suci dari najis ya. Yang kelima harus udah. Yang kelima harus apa? Yang kelima harus apa? Menghadap kiblat harus tahu. Harus tahu membedakan mana yang masuk waktu sholat. Yang kelima harus apa lagi? Bisa menghadap kiblat. Yang keenam harus menghadap. Yang keenam harus tahu Mana yang fardu dan mana yang mengetahui keparduannya sholat. Terus lagi ada lagi dak? Ada yang ketujuh. Yang ketujuh apa? Menjauhi perkara-perkara yang membatalkan kepada sholat. Yang kedelapan sampai 7 kah? Iya, yang Pak Ustadz kasih. Oh, siapa tahu ada sampai 8, 10. Ini masih 2022 dulu Pak Ustadz. Hah? Catatannya. Menutup aurat. Terus yang ke-9 apa lagi? Oh, berarti ke buku ini. Nah, awas. Banyak ini nih ya. Jadi itu hal-hal yang apa namanya menjadi syarat sah sholat. Yang pertama mau diulang lagi ini. Yang kedua, rukun sholat ada berapa? 13. Rukun sholat ada berapa? 13. Tadi kan syarat. Ini rukun. Rukun dengan syarat beda enggak? Hah? Beda apakah sama? Apa yang dinamakan syarat? Syarat itu yang aturannya. Ayo, cak yang lainnya. Yang dinamakan syarat itu di dalam suatu ya ibadah apa?
Jadi syarat itu tadi kan contoh di dalam masalah sholat. Syarat sah sholat yang pertama harus Islam. Berarti kalaupun betul bacaannya, kalau agamanya bukan Islam maka tidak sah. Suatu perkara bisa menjadi sah jikalau ada suatu perkara. Contoh tadi. Yang pertama sholat itu harus orang Islam. Biarpun tahu bacaannya, fasih bacaannya, kalau orangnya bukan Islam maka tidak sah. Paham? Yang kedua masalah rukun. Nah, rukun sholat ada berapa jumlahnya? 7, 11. Yang pertama adalah Niat apa arti niat? dilakukan di dalam hati. Apa arti niat? Yang dinamakan niat apa? Melaksanakan suatu perkara dengan dibarengi niat. Saya mau sedekah di dalam hati, diikutkan. Kalau gini bahasanya, saya mau sedekah besok, itu belum niat namanya. Jadi mengerjakan suatu perkara dengan dibarengi melaksanakannya. Tadi saya mau sedekah langsung memberikan uangnya. Jadi kalaulah saya nanti mau sedekah itu bukan niat namanya, ngajam kalau dari bahasa Arab. Yang kedua di dalam rukun sholat adalah Berdiri. takbiratul. Nah, apa yang dinamakan takbiratul ihram? Ayo, yang dinamakan takbiratul ihram adalah berarti kalaulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbiratul ihram kah? Lah, coba nanya. Mengangkat kedua tangan. Oh, berarti sekarang ini. Ini takbiratul ihram kah? Lah, ayo. Yang dinamakan takbiratul ihram. Ayo. Ini kan bukan takbiratul ihram kan? Ucapan Allah Akbar. Berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti takbiratul ihram. Mengucapkan apa? Ayo. Ayo. Jadi namanya takbiratul ihram adalah mengucapkan lafaz Allahu Akbar di awal sholat. Tuh. Bukan cobaan mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat. Takbiratul ihram. Yang ketiga adalah di dalam apa tadi rukun sholat apa? Yang ketiga berdiri kepada orang yang mampu berdiri. Yang nomor keempat Membaca surah Al-Fatihah. membaca Al-Fatihah. Nah, itu tuh termasuk rukun. Jikalaulah dari nomor 1 sampai nomor 4 tidak tahu, maka tergolong tidak sah. Balik kepada kita. Selama ini kita udah tahu apakah belum syarat sholat? Selama ini kita udah tahu belum rukun sholat? Di sini pentingnya kita sering belajar itu. Ya, bukan asal-asal sholat, dikarenakan ibadah punya pelaturan. Saya ini rajin, nggak perlu ngaji, saya rajin sholat. Setiap waktu sholat, malah sholat sunat hajat, sholat sunat yang lainnya. Syaratnya nggak tahu. Mau bisa mengatakan sah gimana kalau kita melaksanakan sholat kalau tidak tahu syaratnya? Ya, harus tahu syarat dengan rukun. Yang nomor kelima di dalam rukun sholat adalah Ruku dengan tumanina. ruku dengan tumaninah. Oh gitu kah? Ruku dengan tumaninah. Ruku. Itulah. Yang nomor keempat tadi baca Fatihah. Fatihah itu sebenarnya ada berapa ayat sih? Fatihah itu ada berapa ayat? 7, 8, ke 10? Dari bismillahnya. Ya. 7 kah? 7.
menghitung dari bismillah. Hati-hati. Sedangkan sholat wajib membaca Fatihah. Kalau meyakini bismillah di dalam Al-Fatihah termasuk ayat Al-Fatihah, maka membacanya harus kedengaran oleh telinga kita sendiri. Kalau tidak kedengaran oleh telinga kita sendiri, maka tidak sah salatnya. Misalkan contoh sholat duhur asar kan, nah itu ndak kuat membaca Fatihah. Allahu Akbar misalkan. Lalu tidak kedengaran mulut kita ini berbicara, tidak kedengaran oleh telinga. Jadi alhamdulillah dan seterusnya kedengaran, tidak sah salatnya. Maka paling tidak dari pertama bismillah sampai waladhdallin baca bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran oleh telinga kita sendiri. Jangan sampai tidak kedengaran. Ya. Terus lagi yang nomor kelima adalah membaca surat, hukumnya apa? Sunnah. Kalau tidak dibaca suratnya sah ndak salatnya? Nah, yang kelima apa sih yang dinamakan ruku? Yang dinamakan ruku apa? Membukukan badan. Oh berarti gini pun ruku. Ayo, yang dinamakan ruku apa? Membubuhkan badan sejajar dan siku-siku dalam sholat. Ya, jadi namanya ruku membungkukkan badan yang pertama, yang kedua tangannya pas ke lutut. Itu sesuai pelaturannya. Ya, kalau misalkan orang ruku ke sini, ya walau alam. Kalau orang yang tidak punya penyakit, lalu biasa rukunya ke sini, memegang ini tangannya ke sini. Kan ini pelaturannya ke sini. Dan juga ini jangan diginikan, luruskan. Ya. Yang keenam adalah Itidal dengan itidal. udah ruku apa? Itidal. Tidak, tidak ada tumaninah kan dalam ruku tadi. Itidal dengan tumaninah. Jadi arti tumaninah apa? Berhenti sebentar seukuran membaca Subhanallah. Allahu Akbar. Berhenti sebentar. Lalu membaca apa ruku tuh? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Berapa kali? 3. Kalau lebih dari 3 boleh enggak? Boleh. Yakin? Mana keterangannya? Ini keterangan. Tidak masalah katanya. Satu kali pun boleh. Jadi kalaulah ruku, ya di dalam ruku membaca sekalipun boleh, gitu ya. Terus lagi 3 kali lebih utama. Gimana kalau lebih dari 3 kali? Kalau ada yang ditunggu di belakang maka tidak jadi masalah. Contoh, orang yang mau masbuk, kita udah Allahu Akbar. Orang itu kedengaran misalkan seumpamanya di masjid. Bukakan pintu terus takbir di Allah. Misalkan berarti minta tuh maka tidak jadi masalah. Ya. Terus udah selesai ruku maka apa seterusnya? Yang nomor ke-7? Sujud 2 kali dengan Udah ruku adalah apa itidal itu? mengucapkan sami Allah. Itidal bukan mengucapkan sami Allah, artinya sami Allah. Bangun dari ruku, ya Allah. bangun dari ruku dalam salat. Itidal bangun dari ruku. Terus itidal sami Allah. Perhatikan ke sini nanti tanyakan. Sami Allahu liman hamidah. Sah. Kenapa sah? Sebab ini hukumnya apa angkat ini? Sunnah. Ya. Di dalam itidal membaca apa? Sami Allah rabbana lakal hamd. Hah? Bacaan itidal apa? Rabbana. Lakal hamdu. Terus? Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sudah itidal apa? Sujud. Tumaninah dulu.
Aingnya kemana? Berarti udah sami Allahu liman hamidah. Berhenti sebentar. Membaca Robbana lakal hamdu sampai selesai. Udah itu Ratu Manina baru Sujud. Nah, jadi sujud itu apa? Sujud itu apa? Sujud. Sujud itu apa? Membukukan badan. Duduk di antara sampai dua ke sujud tanah. duduk. Dengan membaca, menundukkan diri dengan meletakkan dahi. Sujud adalah, maka sujud itu ya membungkukkan diri. Yang pertama anggota badan biasanya kalau posisi biasa di atas, maka pas begitu sujud kepala menjadi di bawah, pantat menjadi di Atas. tuh. Kepala kan biasa di atas, maka pas begitu sujud maka harus ke bawah. Ya. Di dalam sujud membaca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sanda kalau subhana rabbiyal a'la saja. Ya. Berapa kali? 3 kali. Satu boleh. Udah membaca subhana rabbiyal a'la, lalu namanya apa namanya? Udah sujud tadi? Duduk di antara Duduk di antara dua. Sujud. Membaca apa? Birli warhamni wajwajibni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Maka sesudah sujud di antara dua sujud, maka yang nomor seterusnya tinggal apa lagi? berdiri lagi. Di dalam syarat di dalam apa tadi? Syarat sholat sesudah duduk di antara dua sujud apa seterusnya? Sudah semua Duduk kemarian dalam akhir antara dua awal dulu. enggak mana Kan tadi berapa? 17. Yang pertama niat. Yang kedua berdiri bagaimana tak berdiri kepada yang mampu. Ketiga takbiratul ihram. takbiratul ihram. Keempat membaca Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, yang kesepuluh. Tuh kan baru 10. Nah ya. Yang ke-11 adalah Duduk di antara sujud. kan udah tadi. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika Yang ke-11 membaca apa? salawat. Sholawat. Yang ke-12 Baca salam Membaca salam yang pertama. Mas, membaca sholawat sahanda di dalam sholat, bukan di luar sholat. Misalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 1. Allahumma sholli ala Muhammad sahanda. Kalau tidak pakai Sayyidina sahanda. Sah. Kalau pakai Sayyidina sahanda. Sah. Kalaulah diganti gini sahanda. Allahumma sholli ala Rasul Muhammad sahanda. Tidak. Apa sebab? soalnya Kan Nabi kalau di situ Nabi dengan Rasul itu kan tujuannya kepada Nabi Muhammad. Diganti nabinya pakai Rasul, sah enggak? Tidak. tahu sih belum tahu macam mana Ah? Satu. dikasih Tapi ada izin yang sholat gini. Allahumma sholli ala Sallallahu Nabi. Nabi. Kalau di luar sholat maka jangan dibahas. Maksudnya jangan dipermasalahkan. Kalau di dalam sholat tetap nabinya jangan dipakai Rasul. Masalah pakai Sayyidina dengan tidak pakai Sayyidina jangan dibahas, sah dua-duanya. Itu biarpun diganti Allahumma sholli ala Ahmad Rasulullah misalkan tidak sah. Tetap harus Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masalah pakai Sayyidina dengan tidak Sayyidina maka sah. Yang penting di situ Muhammad jangan diganti pakai Ahmad ataupun nabinya dipakai ganti oleh Rasul. Nah, udah membaca sholawat, lalu seterusnya membaca apa lagi?
Nah, udah membaca sholawat apalagi? Kama sulaita ala sayyidina Udah membaca sholawat apalagi di dalam apa rukun sholat tadi? baca salam pertama. Rukun kah syarat tadi itu rukun kan? Hah? Udah membaca sholawat apalagi? Membaca salam yang Membaca salam pertama. yang pertama. Membaca Salam yang pertama. oh ya, salam. Assalam. Nih, saya nanya dulu. Assalam. Nah, kan? Lalu kentut sah enggak salatnya? Enggak. Kenapa? Aja bah dibilang hari itu. Dengar. Masalah udah salam apakah belumnya? Entah, cuman saya bahas aja nih. Udah selesai. Hamidum Majid. Assalam. Lalu kentut sah enggak salat? Yakin? Jangan ditambah-tambah kata saya aja. Assalam. Lalulah kentut saya. Sah atau enggak? Tidak. Sah enggak? Enggak. Kenapa? Karena belum selesai sholat. Karena belum selesai menoleh. Hah? Karena belum selesai menoleh baru salam. Oh gitu. Kita yang dengar. Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum. Kan baru salam. Kan assalam. Assalamualaikum. Belum selesai sampai kum. Udah kentut duluan maksudnya gitu. Assalam misalkan kentut duluan. Maka sholat itu sanda. Sebabnya apa? Nah itu. So. Makanya anak kita mampu ngelawan aku. Nah. So. Di situ membaca salam. Ya. Harus juga tertib. Satu. Yang kedua, assalam. Nah, itu bisa dikatakan sempurna enggak membaca salam kalau gitu? Berarti harus sampai kum. Ya. Assalamu alaikum. Nah, kalau misalkan assalamualaikum lalulah dor. Maka tetap aman. Kalau orang wiridan habis sholat batal sanda. Sah. Sah. Udah selesai wiridan, udah selesai sholat wiridan, maka batal orang itu sanda wiridannya. Sah. Dikarenakan apa wiridan itu? Dikarenakan tidak. Yang Dikarenakan apa? Dikarenakan sunnah kah? Iya, habis sholat astagfirullahaladzim dan seterusnya. Berarti kalau memang batal pas gitu wiridan misalkan kan, biarpun di situ membaca Fatihah dan yang lain sebagainya, maka tidak jadi masalah. Dikarenakan itu bukan termasuk sholat. Kalaulah membaca salam, kalau tidak menoleh sah enggak? Salat nih. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi ininya tidak noleh sah enggak? Belum tahu Ustaz. baru dengar. Jadi kewajiban di dalam sholat adalah membaca yang terakhirnya membaca assalamualaikum. Kalau warahmatullah maka itu sunat. Masalah menoleh disunatkan juga. Yang wajibnya adalah membaca assalamualaikum. Ya. Terus kalaulah kata-kata salam bisa enggak? Misalkan tadi kan kata-katanya assalamualaikum. Maka sekarang diganti assalamu waalaikum sanda. Ditambah wa sanda kalau di dalam sholat maksudnya. Tadi kan seharusnya kan assalamualaikum. Nah, sekarang ditambah wa-nya. Assalamu waalaikum sanda. Sholatnya. Tidak. Yakin? Kan enggak ditambahkan enggak boleh. Oh gitu kak. Oh enggak boleh.
harus yakin maksudnya. Nah, harus yakin kita supaya ndak ragu-ragu sholat kita. Maka di dalam sholat ya tadi yang dibahas masalah assalamualaikum, maka jangan ditambah, jangan dikurang kata-katanya. Harus Nah, begitu. terus lagi misalkan gini, assalamualaikum, sah anda sholatnya? Sebab itu dikurang hurufnya. Kalaulah membaca salam yang kedua hukumnya apa? Sunnah. Terus lagi kalau ini apa? Sunnah, wajib atau apa gimana? Sunnah. Dari mana keterangannya? Apa? Sok baca keterangannya. Benar sunnah. Sunnah kah? Wajib. Wajib. Wajib Orang yang sudah pun dipertanyakan wajib. Ya. Jadi di dalam sholat rukun dengan syarat, syarat dengan rukun harus memahami supaya sholat kita tidak ragu-ragu. Nah, kalau sholat kita ragu-ragu, maka berarti kita ini belum memahami tentang masalah rukun dengan syarat. Jadi harus tanyanya ke pribadi kita masing-masing. Selama ini saya udah paham apakah belum syarat sah sholat itu ada berapa, apa saja, rukun sholat itu apa saja. Tuh ternyata ya saya pribadi sampai sekarang belum hafal semuanya. Makanya jangan ditinggalkan sholatnya. Kadang-kadang saking sibuknya, saking letihnya, tinggalkan sholatnya. Untuk apa tinggalkan sholat? Nggak lama. Ya. Sholat adalah suatu ibadah yang mempunyai rukun dan syarat tadi dan memerlukan perhatian yang serius. Maksud serius di sini jangan olok-olok. Misalkan ini sering terjadi, mohon maaf. Gambaran berdiri Allahu Akbar. Enggak tahu misalkan. Ini kayak olok-olok sholatnya sih. Batal memang, tapi kayak olok-olok, nah serius. Jadi gimana caranya? Makanya harus pahami ilmunya. Pas. Terus lagi, sholat usahakan kalaulah di rumah, makanya harus di ruangan tertutup. Kenapa? Entahlah, budaklah main ke depan, lalu memperhatikan budak matanya. Ujung-ujung pemikiran kita kemana? Ke anak nanti. Nah, itu ya. Maka di sejadah yang yang bersih, yang suci. Nah gitu, jadi jangan sampai kemana-mana ya. Terus kalau sholat takut ada yang bolak-balik, Ngapa? dikasih ini ya Satroh. ya kalau misalnya lupa gitu nggak dikasih, Misalkan Apa, gini, masih berpadukan. contoh misalkan gini ya, di tempat, maksudnya di tempat umum kayak masjid. Enggak, misalnya di kamar kan, soalnya kan sempit gitu Ustaz, jadi sholatnya itu pas jalan mau masuk gitu habis. Maka di situ masih mending kalau pakai satroh itu orang yang memahami. Pembatas batas kan. Iya, Cuman pembatas. berpadu dengan ini gak sih sama apa? Lebih baik kalau di kamar, kalau ada pintunya dikunci aja. Soalnya ya kalau udah ya ngaji apa kan Jadi kalau misalkan di rumah pribadi di dalam kamar, maka tinggal beritahu kepada ayah keluarga. Bagaimana kalau pakai satro? Bagus juga kalau pakai satro. Nah, dan juga harus diberitahu kepada keluarga, jikalau saya sholat, maka jangan lewat di depan ini. Kalau di belakang ini boleh. Itu ya beritahunya. Ya, berarti kalau kita misalkan sholat di sini kan, orang lewat di sini, maka mau ditinju diapakan pun terserah kita. Kalau lewatnya di sini, ya, maka itu bukan hak kita. Maksudnya? Maka misalkan kalau di kamar pas pintu ini, rupanya lewatnya ke sini, nah jadi masalah biar ke dia. Kalau lewat ke sini tinggal gini kan tangan. Cuman kalau yang nggak paham, kau ini apa ngajak tinju apa? Nah, ini jadi masalah.
harus diberitahu. Nah, Tapi ya. kalau punya anak kecil nggak ada aturan Pak Ustaz. Oh, kalau anak kecil kita memahami. Iya, anak kecil. Kalau masalah anak memang enggak, ya. Yang penting takutnya harus hati-hati. Kalau anak kecil yang belum balik, maka di sini harus hati-hati ya. Kalau misalkan saya nanya lagi nih, kita lagi sholat nih, anak belum tahulah, misalkan baru usia setahun 2 tahun. Lalu anak itu misalkan apa namanya, berak megang kepada kita sandal sholat kita. Hah? Belum tahu Pak Ustaz. Kita lagi sholat nih, tuh ya. Dia Cuman keciuman baunya, ada ya? Cuman memang tidak nampak. Jadi budak itu namanya budak kan? Nah, belum tahu apa-apa. Lalu megang kepada kita sana sholat kita. belum tahu Pak Ustaz. Tapi ada kayaknya namanya Pak Ustaz. Enggak, di badannya tuh keciuman bau, cuman pakai pempes, enggak ada ini. Baunya aja. Baunya aja. Batalkan dah sholat kita. Nggak bakal. Sebab Kan enggak najis, enggak kena, cuma bau aja. oh gitu kan. Kalau misalnya tahinya sudah ngasih kena kan. Jadi maka kalau misalkan dalam keadaan gitu di rumah maka biarkan aja ya. Cuman kalau misalkan duduk dengan kita lama-lama gimana caranya supaya misalkan kita lagi duduk nih, lagi baca tahiyat. Nah, pas kita mau berdiri budak masih juga. Maka gimana caranya dicuit pelan-pelan supaya lari. Itu ya. Caranya jangan dibiarkan lalu digendong. Wah, salah. Paham maksud saya? Nah, kita duduk misalkan tasawuf awal kan. Lalu budak itu duduk. Sehingga kita udah selesai tasawuf awal sampai akhir, mau berdiri budak masih juga duduk di sini. Gimana caranya? Cara supaya budak itu lari dari pangkuan kita. Pelan-pelan lah dicubit. Jangan usah aku sholat. Enggak. Gitu di gini kan. Dipinggirkan gitu. Dipinggirkan. Ya. Nah, bisa-bisa aja. Cuman harus pelan-pelan, jangan sambil ngomong. Ya, enggak memang cuma gerakan jauh. Nah, pelan-pelan, enggak usah sekaligus. Ya. Tuh, itu di dalam masalah sholat. Terus lagi, apabila ada orang melaksanakan sholat secara singkat, maksud singkat waktunya cuman beberapa detik, maka itu harus dipertanyakan. Jadi harus dipertanyakan. Kenapa? Apakah syarat rukunnya mengetahui? Enggak. Tumaninahnya tahu? Enggak. Ya. Misalkan umumnya paling standar 3-4 menit, ini cuma 1 menit. Masuk logika enggak kira-kira? Nah, ya. Nah, kembali lagi ke masalah sholat. Di dalam sholat, gimana caranya nih supaya kita tidak membatalkan sholat? Kalau kita membatalkan sholat, maka hukumnya haram. Terkecuali batal sendiri. Nah, sekarang gimana? Misalkan kita tidak ada siapa-siapa di rumah, lalu ada tamu, lalu kita pas sholat, tamu itu ngeyel, masih jam menggedor pintu, kan? Kita masih dalam sholat, dalam rangka lagi membaca Fatihah, supaya menegur tamu dan juga kita jangan dibatalkan sholat kita. Gimana caranya? Memberitahu ke si itu ya, besarkan bacaan. Cuman orang yang non biasa enggak paham Pak Ustaz. diomonginya kan ada benar di rumah katanya. Sering Pak Ustaz, saya sering ke rumah dengan saya dipanggil-panggil. Kadang-kadang udah kita besarkan suara masih dia manggil. Mari sih. Itu memang. Ya kalau orang itu biarkan ya, enggak usah itu kan, biarkan ya, enggak usah disautin. Nantinya tinggal beritahu lagi ke kawan. Ya mohon maaf, kalau memang saya setiap hari ada di rumah, berarti kalau saya tidak menyauti omongan kita, saya lagi sembahyang. Itu jangan. Ya udah sih. Udah sekarang sudah enggak lagi dan tahu dan itu ya. Itu tentang masalah sholat. Terus Pak Ustaz, kalau kita pas lagi sholat, tetangga sebelah hidupkan musik. Lalu joget. Gimana? Hidupkan musik terus sholat kita
nggak konsen itu bacaan lupa, apakah diulang atau lanjut? Bacaan yang apa dulu? Apakah yang termasuk syarat? Apakah yang sunat? Oh. So, kalau misalkan gini, contoh ini, Allahu Akbar, misalkan takbir kan? Iya. Iya. Pas mau membaca Allahu Akbar, musiknya kuat, sehingga terbayang-bayang kemana. Maka itu udah perlu diulang doa iftitah dikarenakan bukan termasuk Tuh. Jadi itu gimana? Lanjutkan aja ke Fatihah. Kalau yang namanya rukun, maka tetap. Oh, yang harus diulang. Ibarat Al-Fatihah. Iya ibarat Al-Fatihah. Misalkan apa namanya tadi tuh contoh kayak gini. Kita gini tadi, Bismillah, contohnya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi udah itu berurutan sampai iyyaka na'budu, ya. Lalu orang tetangga sebelah itu punya musik sehingga jadi lupa bacaan, maka tetap ulangi dari bismillah lagi. Jangan dilanjutkan dikarenakan itu menjadi syarat sah. Kalau tidak ada Fatihah maka tidak sah. Itu aja. Jadi makanya kita harus mengetahui apakah ini syarat, apakah ini rukun, apakah bukan. Kalaulah bukan rukun maka tidak jadi masalah. Tuh. Makanya di sini kita pentingnya memahami tentang masalah sholat antara syarat dengan rukun. Kalau bersih Ustaz, Maksudnya lagi baca Al-Fatihah nih, langsung asyuk. manis gitu jawabannya. Jadi atau langsung? Sekali enggak apa. maksud tadi gini, berarti contohnya gini supaya mudah ya. Di dalam rangka bacaan tadi. Berarti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bersin kan? Kan udah sampai wakof, maka lanjutkan. Kalau belum salah tuh ulang lagi. Iya, dari awal ayat, enggak usah dari atas. Dari ayat yang itu tadi. Misalkan iyyaka na'budu kan belum wa iyyaka nasta'in, hadis. Maka iyyaka na'budu. Oh, diulang ke situnya. Terkecuali lama sehingga kita pun blank. Teman tadi sampai mana ini? Ulangi lagi dari awal. Gitu ya. Sebab itu termasuk rukun di dalam itu apa bacaan. Terus lagi masih tentang masalah sholat. Sholat ada berapa waktu sholat yang ada tasahud awal? Ada berapa waktu sholat yang ada tasahud awal? Nah, sholat apa saja? Zuhur terus? Berarti subuh tidak ada tahiyat awal. Di dalam membaca tasahud at-tahiyatul sampai selesai, maka itu juga harus tahu posisi tasdid ataupun musaddahnya. Sama dengan Fatihah. Jangan gini yang baca tasahud. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah assalamu alaika. Kemana musaddahnya? Sama dengan membaca Fatihah. Sok, hati-hati. Di sini fungsinya. Hafalkan bacaan salat, awas nanti dites ini nih. Jangan-jangan gini. Misalkan contoh at-tahiyatul mubarakat kan di situ ada musyadah kan? At-tahiyatul mubarakat gitu. Harusnya gitu. Jadi dari pertama at-tahiyatul sampai assalamualaikum musyadahnya ada berapa? Harus pas memposisikannya satu. Yang kedua, membaca Al-Fatihah dari Bismillah sampai waladhdallin ada berapa juga. Jikalaulah memang membaca Al-Fatihah hilang musadahnya, maka tidak sah. Apalagi hurufnya tertukar. Membaca At-Tahiyatul dari pertama At-Tahiyatul sampai Assalamualaikum, maka itu juga tidak sah. Dikarenakan membaca tasawuf itu hukumnya apa tadi? Termasuk syarat apakah rukun? Rukun. Nah, berarti kalau tasawufnya tidak batu berarti tidak sah. Yuk balik lagi kepada diri kita. Jangan-jangan kita ini sering sholat belum memahami. Jangan-jangan kita sering sholat tetapi belum tahu tentang masalah sopan santunnya di dalam sholat.
Makanya jangan nyalahkan ke orang lain, balik ke sini. Saya udah lama muslim. Saya muslim keturunan. Kenapa sampai sekarang saya ini keras hati? Koreksi sholat. Kenapa saya ini malas ibadah yang lainnya? Koreksi sholat. Kenapa saya ini mudah emosi? Koreksi sholat. Kenapa saya ini serba susah di dalam masalah kehidupan? Koreksi sholat. Udah. Kuncinya pengen sukses segala-galanya, maka koreksi di dalam sholat. Jangan mengoreksi kepada orang lain. Harus mengoreksi kepada diri kita sendiri. Kalau mengoreksi kepada orang lain, kita tidak bakalan sadar diri bahwa kita banyak kekurangan. Tetapi kalau mengoreksi kepada kita sendiri, toh ternyata saya yang jelek, saya yang tidak betul, maka insya Allah kita sadar diri. Sehingga dijelekan oleh orang lain, kita sadar. Bukan orang baik, bukan orang yang bagus, orang jelek kita ini. Nah, ya. Jadi pada kesempatan hari ini hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Itulah kebodohan kekurangan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al insanu ma'alul khata' wa nisyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adil katalino bacuramin kasaruga bahasa ingat ka jubata. Halus. Alhamdulillah, acara mengaji kita pada hari ini telah selesai. Saya Suharwati selaku pembawa acara izin undur diri. Jika ada kekurangan ucapan dari penyampaian, saya mohon maaf. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ditutup dengan doa penutup kepada Ibu Afrida. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu an sahadatina ashabi rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang wahil wajahikal karim wazir sultan. Ya Allah. Allahumma sholli ala nuril anwar wasil asral wahtiyakil akhiyar. Amin ya Allah. Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa ahli at-tahar wasfil Amin Ramadan ya Allahi wa kulli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wah, kami sabaku. Amin ya Allah ya Rabbal Ya alamin. Allah, Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi Amin. jasadina wa siyadatan fil ilmi wa tawbatan fil Amin ismi ya Allah ya Rabbal alamin. wa rahmatan wa barakatan Amin. rizki wa rizkina wa tawbatan indal wa rahmatan indal wa maghfiratan ba'dal maut. Amin ya Allahumma Allah. hawin alaina fi sakaratina wa najina minan nar wal aqwa indal hisab. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa qina azabana. Amin. Wa qina azabana. Amin. Wa qina azabana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Amin. As'aluka ijabah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.